Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Spidunodu. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Sri Vasan dan dibintangi oleh Velam Konda Sriwinas dan Sonarika Badoria. Spidunodu berkisah tentang usaha tiga pria untuk mendapatkan cinta seorang gadis cantik. Usaha tersebut memaksa mereka untuk saling bunuh. Wow, seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pemuda dikejar oleh segerombolan pria. Pemuda ini bernama Sakil. Ketika Sakil terdesak, temannya yang bernama Siva datang untuk menolong. Pertarungan itu terhenti setelah seorang kepala desa yang bernama Tuan Prakas tiba di TKP. Siva berusaha membela temannya Sakil. Ternyata Sakil dikejar oleh penduduk desa karena Sakil ketahuan sedang menggoda seorang wanita yang sudah menikah. Sakil mengira jika wanita itu masih single. Siva memiliki seorang ayah bernama Badra. Kebetulan Tuan Badra juga seorang kepala desa. Setelah mengetahui jika anaknya berkelahi, Badra memarahi Siva. Menurutnya, tindakan Siva merusak nama baik keluarga mereka. Suatu hari, Siva, Sakil, dan seorang temannya yang bernama Giri sedang menaiki bis. Giri menyukai seorang mahasiswi cantik bernama Vasanti. Namun ia tidak berani menyatakan perasaannya. Siva dan Sakil kemudian membantu Giri untuk mendekati Vasanti. Mereka membuntutinya hingga ke kampus. Tidak hanya itu, hampir setiap hari mereka menaiki bis yang juga dinaiki oleh Vasanti hanya untuk melihat Vasanti dari kejauhan. Sekalipun mereka tidak berani menegur Vasanti. Sebenarnya Siva pernah jatuh cinta kepada Vasanti ketika Vasanti masih remaja. Tetapi Vasanti saat itu menganggap Siva seperti pamannya sendiri. 3 orang pemuda menggoda Vasanti dari luar bis. Tindakan mereka memancing amarah Siva dan teman-temannya. Siva kemudian memarahi ketiga pemuda tadi. Mereka terlibat adu mulut. Setelah itu, ketiga pemuda tersebut melaju kencang meninggalkan bis yang ditumpangi oleh Siva. Tidak lama setelahnya, Siva menemukan ketiga pemuda tadi mengalami kecelakaan. Siva segera memberikan pertolongan meskipun awalnya ia sempat bersitegang dengan pemuda tadi. Tindakan Siva itu ternyata membuat Vasanti kagum kepada dirinya. Sejak saat itu, Vasanti mulai menaruh perhatian kepada Siva. Hanya saja orang tua Vasanti telah menjodohkan anak mereka dengan seorang pria yang bernama Jagan. Jagan adalah teman sekelas Siva ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Suatu hari Giri memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Vasanti. Tetapi ia justru ditampar oleh teman Vasanti yang bernama Puja. Puja mengira jika Giri ingin menggoda mereka. Giri ketakutan dan ia meminta bantuan Siva agar menyampaikan perasaannya kepada Vasanti. Namun ketika Siva mendatangi Vasanti, gadis itu justru mengatakan bahwa ia mencintai Siva. Ucapan Vasanti membuat Siva kebingungan. Di satu sisi ia juga memendam perasaan kepada Vasanti. Sedangkan di sisi lainnya ia merasa tidak nyaman dengan temannya sendiri yaitu Giri. Siva pada akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan kepada Giri bahwa Vasanti menyukai dirinya. Hal itu membuat Giri patah hati. Sekalipun demikian, pertemanan mereka tetap baik-baik saja.
Seorang pemuda bernama Babu juga menyukai Vasanti. Babu dan teman-temannya menggoda Vasanti di tengah keramaian. Beruntung, Shiva hadir di tempat itu dan ia memukuli Babu dan teman-temannya. Ketika perkelahian itu terjadi, teman Babu menelpon ayah Vasanti yang bernama Prakas. Tuan Prakas segera bergegas ke TKP dan ia akhirnya tahu jika Shiva adalah kekasih Vasanti. Tuan Prakas kemudian membawa Vasanti pulang dan ia memarahi anak gadisnya itu karena keluarga Tuan Prakas sudah menyiapkan jodoh untuk Vasanti. Mereka bahkan menghancurkan ponsel Vasanti agar ia tidak bisa lagi menghubungi Shiva. Dan benar saja, Shiva berusaha untuk menghubungi Vasanti tetapi ponselnya tidak aktif. Karena itulah Shiva meminta bantuan pamannya yang bernama Nodu untuk datang ke kediaman Vasanti. Tetapi naas, ketika Nodu tiba di kediaman Tuan Prakas, ia justru dicurigai sebagai orang utusan Shiva. Anak buah Tuan Prakas kemudian bersiap untuk menghajar Nodu. Beruntung, paman Vasanti yang bernama Rames mengenali Nodu. Rames dan Nodu ternyata teman masa kecil. Rames kemudian mengajak Nodu masuk ke dalam rumah Tuan Prakas. Dan di sana Nodu bertemu dengan Vasanti. Sayangnya, Vasanti justru terlihat akrab dengan Jagan, pemuda yang dijodohkan dengan dirinya. Nodu menemui Shiva yang memberitahu perihal perubahan sikap Vasanti. Shiva tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh pamannya. Ia yakin jika Vasanti tidak mungkin berpaling dari dirinya. एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कॉलेज में आज हॉल टिकट मिलने वाली है? Shiva kemudian menemui Vasanti yang sedang berada di kampus. Kebetulan Vasanti diizinkan keluar oleh ayahnya dengan satu syarat, yaitu ia harus ditemani oleh bibinya. Beruntung bibi Vasanti tidak mengenali Shiva. Di sanalah Vasanti menjelaskan semuanya. Ternyata Vasanti berpura-pura baik kepada Jagan agar ayahnya tidak mencurigainya lagi. Dengan demikian Vasanti bisa diizinkan untuk kuliah dan pada akhirnya ia bisa bertemu dengan Shiva. Vasanti kemudian menyatakan perasaan cintanya kepada Shiva. Ia bahkan rela untuk dibawa kawin lari. Tetapi Shiva tidak mau melakukan hal seperti itu. Vasanti bersama bibinya naik sebuah bis. Di sana mereka digoda oleh Babu dan teman-temannya. Babu tergoda dengan kecantikan Vasanti. Ia bahkan mengancam akan menyiram air keras di wajah Vasanti jika wanita itu menolak cinta Babu. Vasanti ketakutan dan ia segera menelpon Shiva. Shiva bergegas menuju ke bis tersebut. Setibanya di sana, ia masuk ke dalam bis dan memukuli Babu beserta teman-temannya. Tetapi sebuah insiden terjadi. Teman Shiva yang bernama Giri mendorong Babu keluar dari bis yang membuatnya tewas seketika. Shiva kemudian dituduh sebagai pembunuh Babu. Shiva tidak mau membantah tuduhan itu. Ia sengaja ingin menyelamatkan temannya yang bernama Giri. Alhasil, Shiva kemudian ditahan di kantor polisi. Orang tua Babu merasa sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka meminta bantuan teman Babu yang bernama Madan untuk balas dendam kepada pembunuh Babu. Sementara itu, Tuan Prakas murka setelah mengetahui jika Vasanti secara diam-diam masih bertemu dengan Shiva. Ia memutuskan untuk segera menikahkan Vasanti dengan Jagan. Shiva akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah diberikan jaminan oleh ayahnya. Sang ayah menyewa seorang pengacara yang membuat Shiva terselamatkan dari hukuman. Insiden kematian Babu dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Kebebasan Shiva kemudian disambut dengan penuh keharuan oleh pihak keluarga besarnya. Teman-teman Babu tidak bisa menerima kematian Babu. Mereka mengejar Shiva untuk balas dendam. Shiva kemudian membawa mereka ke sebuah lokasi penambangan dan di sanalah pertarungan terjadi. Shiva berhasil mengalahkan semua preman tadi. Setelah itu ia mendatangi kediaman orang tua Babu. Shiva meminta maaf dan ia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kepedulian terhadap Babu. Tetapi teman Babu tetap tidak bisa menerima permintaan maaf Shiva. Mereka kemudian memukuli Shiva. Beruntung teman Shiva segera menghubungi Tuan Badra.
Saat Tuan Badra datang ke TKP, seluruh warga berkumpul dan disepakati jika keluarga Babu akan memaafkan Siva dengan syarat keluarga Siva harus membayar sejumlah uang termasuk biaya pemakaman dan juga biaya pernikahan adik Babu. Setelah kejadian tersebut, orang tua Babu akhirnya mau memaafkan Siva. मुझे भी बच्चों के प्यार के बारे में लड़ाई के बाद Tuan Badra dan anaknya Siva mendatangi kediaman Tuan Prakas. Ia menjelaskan bahwa anaknya Siva bukanlah orang jahat. Siva hanya ingin menyelamatkan wajah Vasanti dari siraman air keras Babu. Menurut Tuan Badra, jika Siva tidak melakukan itu, kemungkinan wajah dan kehidupan Vasanti akan hancur selamanya. Setelah mengetahui kebaikan hati Siva, Tuan Prakas akhirnya berubah pikiran. Ia kemudian menjodohkan Vasanti dengan Siva. Tetapi hal itu justru membuat Jagan murka. Jagan tidak terima jika rencana pernikahannya dibatalkan dengan Vasanti. Ia merasa jika Siva telah merebut Vasanti dari dirinya. Jagan semakin dendam terhadap Siva. सर, लड़के की जन्म कुंडली में जो जानकारी है Jagan kehilangan Vasanti, sedangkan Madan kehilangan temannya Babu. Mereka berdua sepakat untuk balas dendam kepada Siva. Jagan dan Madan kemudian menyewa 2 pembunuh bayaran untuk menghabisi Siva. Sementara itu, di hari pertunangan, Siva mendapatkan firasat buruk. Keponakan Siva yang bernama Sani terjatuh dari tangga dan Siva berusaha untuk menolongnya. Tetapi ia justru tertusuk besi pengupas kelapa. Beruntung, luka itu tidak fatal. Menurut pendeta, Siva harus memakai jimat berupa gelang agar ia bisa terhindar dari nasib buruk. Jimat itu tidak boleh dilepaskan sampai hari pernikahan tiba. Madan menelpon Siva. Ia berbohong. Konon, sahabat masa kecilnya Siva yang bernama Jagan ingin bunuh diri karena patah hati. Siva diminta untuk datang menghentikan aksi bunuh diri Jagan. Siva tertipu oleh Madan. Ia segera bergegas pergi untuk menemui Jagan. Dan kali ini Siva ditemani oleh temannya yang bernama Giri. Madan membawa Siva dan Giri ke tempat yang sepi. Di sana, Jagan dan 2 pembunuh bayaran sudah siap untuk menunggu Siva. Saat Siva tiba di tempat itu, ia diserang dari belakang. Jimat pelindung Siva terlepas dari tangannya. Tetapi Siva terus mencoba untuk melawan. Ia merasa tidak butuh jimat untuk mengubah takdirnya. Terbukti Siva mampu bangkit berdiri untuk bertarung. Tetapi sejurus kemudian, Giri menikam Siva dari belakang yang membuat Siva tersungkur jatuh di atas tanah. Giri ternyata memendam dendam kepada Siva karena Siva merampas Vasanti dari dirinya. Setelah itu mereka bersiap untuk mengubur Siva, tetapi Siva justru menghilang. Siva menyerang ke-5 musuhnya satu persatu secara gerilya. Ia berhasil melumpuhkan 2 pembunuh bayaran. Setelah itu, Siva menghajar Madan. Hey, Madan, uठ. Jagan dan juga Giri. Setelah memukuli Jagan CS, Siva menguak kebenaran yang terjadi. Orang yang mendorong Babu dari bis adalah Giri. Siva berusaha menutupi kejahatan Giri karena ia tidak mau Giri temannya masuk penjara. Siva berusaha untuk menyelamatkan Giri, tetapi Giri justru mengkhianati dirinya. Sekalipun demikian, Siva tetap bermurah hati untuk mengampuni nyawa ketiga temannya itu. Film ditutup dengan adegan di mana Siva menikah dengan Vasanti dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan film pun berakhir.